Kasus harta tak wajar Rafael Alun Trisambodo yang terungkap memberikan efek domino kepada sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Tak hanya Rafael... Kasus dari awalnya dugaan penganiayaan kemudian berkembang menjadi banyak sekali kasus-kasus yang menimpa para pejabat kita. Dugaan ada penyelewengan dana. Iya, ini kalau kita lihat memang terkait dengan hal ini kemarin kalau kita ingat ya Stefani dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 2 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, yakni Kepala Bea Cukai Makassar, ada Andi Pramono dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, yang memang ini dikatakan kerap menjadi salah satu geng ya, dibilang gitu dari Rafael Alun Trisambodo, yaitu adalah Wahono Saputro. Betul sekali, Al. Dan kemarin usai lebih dari 7 jam diperiksa, Wahono Saputro ini bungkam saat ditanya oleh wartawan soal harta kekayaannya. Sementara Andi Pramono juga menyebut rumah mewahnya yang pasti Anda juga sudah lihat ya, viral di media sosial, ini adalah milik orang tuanya. Nah, itu dia. Kasus harta tak wajar Rafael Alun Trisambodo yang terungkap memberikan efek domino kepada sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Tak hanya Rafael Alun dan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang dimintai klarifikasi oleh KPK. Kini giliran 2 pejabat lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Keduanya yakni Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro serta Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Pramono. Usai diperiksa lebih dari 7 jam, Wahono Saputro bungkam saat ditanya awak media perihal pemanggilannya ke KPK. Ia langsung masuk ke dalam mobil usai jalani permintaan klarifikasi. Sementara itu, Andi Pramono menyebut rumah mewah yang viral di media sosial merupakan milik orang tuanya. Rumah tersebut belum diwariskan kepada dirinya. Yang viral terhadap diri saya, mungkin mengenai rumah, ya, rumah yang itu bukan dari hasil foto saya, tapi memang sengaja diambil oleh media, ya. Itu adalah rumah yang ditempati orang tua saya sudah lama, ya, dan belum diberikan waris kepada saya. Seperti diketahui, nama Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro terseret dalam pusaran kasus Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, nama istri Wahono tercatat memiliki saham bersama dengan istri Rafael Alun dalam sebuah perusahaan di wilayah Minahasa Utara. Sedangkan harta tak wajar Andi Pramono terungkap dari unggahan viral di media sosial. Ricky Harahap, Hanil Revalino, Jakarta. Ya pemirsa, buntut dari aksi pamer harta sejumlah nama petinggi pejabat ini, bahkan kita lihat terkena getahnya. Bahkan sejumlah instansi ini mengeluarkan surat edaran untuk tidak pamer harta. Lantas seberapa efektifnya surat ini? Kita akan berbincang bersama dengan Prof. Renald Kasali, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami. Prof, kalau kita melihat Prof terkait dengan arahan Presiden, bahkan edaran surat imbauan kepada seluruh ASN dan pegawai kementerian lembaga ini bermunculan belakangan ini. Anda melihat bahwa ini menjadi solusikah dengan kita lihat yang marak adalah pamer harta berbagai pejabat ini, atau seperti apa, Prof? Ya, ini hanya merupakan salah satu solusi. Nah, namanya pemimpin itu pasti tidak akan melakukan hanya satu hal. Ketika kita melakukan perubahan, kita tidak cukup hanya merubah, misalnya naikin gaji, hanya memberitahu bahwa tidak boleh pamer dan lain sebagainya. Itu hanya salah satu. Jadi pemimpin pasti akan melakukan berbagai hal sehingga tidak cukup hanya satu. Nah, tidak boleh juga yang lainnya itu saling bertentangan satu sama lain. Jadi ketika presiden yang memerintahkan untuk jangan lakukan ini dan kemudian bereskan, maka semuanya harus membereskan, bukan saling menyangkal begitu. Jadi harus satu suara. Ini kelihatannya belum orkestrasi semua. Tapi Prof, kalau kita lihat kan imbauan demi imbauan, atau kita lihatlah masalah terkait dengan kasus pamer harta ini bukan kali ini saja terjadi. Tapi kalau kita lihat imbauan-imbauan ini nampaknya tidak diindahkankah atau seperti apa? Atau mungkin kalau memang dikatakan ingin serius, bisakah ini dimasukkan dalam sebuah perundang-undangan atau seperti apa sebenarnya? Ini adalah masalah watak, ini adalah masalah nilai-nilai. Ya. Jadi ada orang yang benar kaya tidak pamer, gitu ya, itu nilai-nilai. Ada orang yang memilih bekerja keras dan tidak mengambil yang bukan hak. Jadi nilai-nilai itu tidak diatur dalam undang-undang, tapi nilai-nilai itu dibentuk dalam masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, undang-undang yang diperlukan sebetulnya sudah ada. Yaitu undang-undang menyangkut misalnya tentang pemberantasan korupsi, undang-undang tentang pencucian uang, ya, tindak pidana pencucian uang. Jadi itu yang ujungnya ke sana. Jadi undang-undangnya itu bukan melarang
flexing, tetapi undang-undangnya adalah undang-undang agar tidak melakukan kejahatan. Kalau di dunia ini, terutama setelah ada sosial media, banyak sekali kejadian orang sebetulnya bukan ingin kaya, tapi orang ingin dipandang bahwa dia kaya, begitu ya. Jadi ada yang ingin dipandang kaya, ya benar-benar dia kaya. Ada juga yang dia kemudian melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji supaya dia dianggap kaya. Karena kalau menjadi ASN, menjadi pejabat kan sesungguhnya tidak kaya, karena pendapatannya tidak memungkinkan untuk menjadi kaya. Tapi mereka ingin terlihat kaya. Nah, apa bedanya mereka kalau begitu dengan Indra Kents, dengan Doni Salmanan, dengan siapa lagi yang sekarang sedang ditangani oleh yang namanya Crazy Rich Surabaya itu ya. Ya. Mereka adalah orang yang tidak punya uang, bukan uang mereka, itu uangnya orang lain. Tapi mereka ingin dipandang sebagai orang kaya. Nah, disitulah terjadi kejahatan begitu. Yang harus dibenahi, yang harus ada undang-undangnya adalah kejahatannya, bagaimana diatasi dan bagaimana penertiban di aparat keamanan dan institusi penegakan hukum itu di kepolisian, di KPK, di kementerian-kementerian yang melakukan regulasi-regulasi itu yang enforcement-nya itu harus dijalankan. Nah, kelihatannya ini sudah ramai, tapi baru Menko Polhukam sebagai institusi yang benar-benar bertindak. Kemudian KPK bertindak tapi belum mengambil tindakan, hanya baru-baru mengumpulkan orang-orang dipanggil dan sebagainya. Baru belajar KPK ini tampaknya di situ. Ya, pemanggilan-pemanggilan dengan harapan ini menjadi upaya bersih-bersih. Tapi kalau kita lihat upaya bersih-bersih ya, Prof, ini kan kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini Ibu Menteri Sri Mulyani kan dengan tegas ia mengatakan bahwa kepatuhan LHKPN meningkat. Bahkan di kementeriannya sendiri aja ia katakan mencapai 100%. Tetapi kalau kita lihat belakangan ini dari kasus yang begitu viral ini, di sisi lain kasus harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo, mantan pejabat pajak yang terungkap tak wajar ini, kemudian orang akan mempertanyakan terkait dengan LHKPN ini. Apakah Anda melihat bahwa LHKPN ini hanya sebatas dokumen saja yang kemudian akhirnya menumpuk di Kemenkyu atau seperti apa jadinya? LHKPN bukan menumpuk di Kemenkyu, LHKPN ini menumpuknya di KPK. Jadi kita yang mempunyai pekerjaan dengan negara, misalnya saja apakah itu di BUMN, apakah itu di sebagai pejabat negara, begitu ya, itu semuanya wajib untuk mengisi LHKPN dan disimpan KPK. Nah, di KPK itu kemudian ditelusuri, tapi saya hampir bisa memastikan bahwa 90% orang yang mengisi LHKPN itu tidak mengisinya dengan 100% data. Saya pernah melihat orang-orang yang punya data, punya angka, saya tahu nilainya tidak segitu. Pasti mereka hanya mengisi sekitar ya 50-60% lah dari seluruh kekayaannya. Bahkan ada yang hanya mengisi 20% dari kekayaannya. Sehingga sebetulnya data itu masih bisa ditelusuri. Nah, biasanya KPK itu baru mulai menelusuri lebih jauh kalau kemudian ada indikasi, ada signal seperti misalnya yang terjadi dengan Rafael Alun itu ya ketika ada berita mengenai anaknya menggunakan Rubicon itu, baru kemudian rame heboh di situ. Nah, tapi juga harus ada patroli digital. Ini yang kelihatannya KPK belum punya patroli digital. Irjen-irjen tidak bisa lagi hanya berdasarkan kalau ada laporan baru bergerak, atau hanya kalaupun irjen itu memeriksa, setahu saya itu hanya bisa memeriksa itu berdasarkan apa ketentuan melanggar undang-undang atau tidak, dan kemudian sifatnya lebih banyak pada pembinaan, sehingga akibatnya irjen itu tidak bergigi. Nah, apalagi kalau irjen itu ada hubungannya dengan mereka, begitu ya. Misalnya sekarang kita bicara tentang pajak, tetapi kita tahu ada staf khusus yang juga konsultan pajak ya, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya jadi berputar-putar. Harusnya kita ada patroli digital yang dilakukan oleh KPK maupun para irjen tentang kehidupan. Ya, kita memang tidak ingin memata-matai masyarakat, tetapi sebelum terjadi harus ada early warning, harus ada mekanisme patroli digital. Nah, disitulah kita ketahui ini kehidupan seseorang berlebihan atau tidak. Bukan kehidupan berlebihan, tapi itu adalah gejala bahwa mereka mendapatkan pendapatan lebih daripada yang seharusnya, sehingga mereka konsumsi lebih besar daripada yang seharusnya. Artinya bahwa irjen saat ini belum berjalan semestinya kah tugasnya atau seperti apa? Sepengetahuan saya, irjen itu kebanyakan memeriksa kalau ada penyimpangan, kalau ada temuan, kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan aturan, dengan sesuatu yang berlaku.
Makanya Pak Mahfud itu mengatakan bahwa ini urusan penegakan hukum. Penegakan hukum itu masalah penyelidikan dan penyidikan. Ya. Jadi memang memerlukan ranah keahlian sendiri. Sedangkan Irjen itu tidak memiliki tools melakukan penyelidikan dan penyidikan di situ. Toolsnya adalah memeriksa peraturan, orang ini melanggar peraturan atau tidak. Lebih banyak di sana. Jadi lebih banyak kesalahan administratif. Sedangkan masalah hukum ini adalah masalah pidana. Begitu. Jadi Baik. sesuatu yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Iya, kita ingat bahwa Pak Mahfud sempat mengatakan bahwa paling sering terkait dengan hal ini adalah panggilan terjadi apabila memang tadi kasusnya sudah keburu viral atau sudah keluar ke publik dan baru kemudian seperti alarm yang cukup ingin ditutup tapi udah keburu keluar seperti itu, Prof. Tapi Anda melihat bahwa belakangan ini kan harta kekayaan pejabat yang disorot di medsos ini kan dipanggil ke KPK. Tadi Anda katakan seperti itu. Pemanggilan demi pemanggilan jika memang terlihat ada dikatakan keanehan atau ketidakwajaran. Bagaimana dengan pejabat yang tak pamer tapi ternyata memiliki harta yang tak wajar hingga merugikan negara? Ini kan juga harus menjadi satu hal yang diperhatikan juga, Prof. Iya. Kalau mereka tak pamer memang sulit dipantau. Ini pinter-pinternya orang yang melakukan kejahatan. Dia simpen. Saya pernah melihat orang yang ditangkap itu pakaiannya sehari-hari ke kantor sederhana sekali ya. Kemudian belakangan baru kita ketahui setelah ditangkap dia parkir mobilnya jauh dari tempat yang normalnya karyawan biasa turun gitu ya. Jadi orang tidak tahu bahwa dia memiliki kekayaan seperti yang lain. Dia bersiasat cerdas sekali. Berhasil menyembunyikan kekayaannya dan tidak dipantau orang dan baru bisa dinikmati kalau mereka pergi ke luar negeri atau mereka sudah pensiun begitu ya. Nah ini akan sulit. Nah tetapi yang perlu diburu sebenarnya bukan gaya hidupnya. Yang perlu diburu itu adalah tentang korupsi dan kemudian pencucian uang ya. Bahwa gaya hidup menyakitkan masyarakat itu adalah nilai-nilai yang harus dibentuk. Jadi kementerian tidak cukup hanya bekerja untuk mencapai prestasi-prestasi dari kestabilan moneter, fiskal, kemudian budget, ya, kemudian penghasilan pajak. Tetapi juga para menteri harus bekerja dan para kepala lembaga harus bekerja untuk menanamkan nilai-nilai, bekerja dengan nilai-nilai. Values itu penting sekali untuk dipelihara karena itulah masa depan suatu bangsa ada di sana. Ya, nah ini yang terakhir, Prof. Kalau dilihat tuh, ada yang mengatakan bahwa mekanisme pembuktian harta terbalik pejabat atau klarifikasi harta itu penting. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya tentu ini penting sekali, tapi kan sekali lagi tidak cuma satu elemen. Kita juga memerlukan undang-undang tentang perampasan aset begitu ya. Itu penting sekali dari hasil kejahatan. Kita perlu itu. Jadi nampaknya ini proses politiknya juga masih belum mulus gitu, undang-undang tentang perampasan aset ini. Pembuktian terbalik itu menarik dan sangat diperlukan oleh kita. Jadi sehingga kita bisa, seseorang itu kan bisa saja kaya bukan dari hasil kejahatan. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu pembuktian terbalik penting sekali. Dari itu dia bisa membuktikan bahwa ini uangnya dapat dari mana. Baik. Nah, tetapi tidak cukup. Nah, kalau sudah terbukti bisa dirampas atau tidak. Nah, kalau tidak bisa ada perampasannya bagaimana? Kemudian nilai-nilai misalnya rangkap jabatan, itu kan juga harus kita tegakkan. Kalau yang di atas merestui, yang di bawah bingung. Atasan saya bisa kaya raya, saya hidupnya pas-pasan seperti ini. Nah, nanti saya ditegur oleh istri saya, kenapa si bapak itu dulu kita sama-sama naik, tapi dia sudah bisa punya ini, punya itu, dan sebagainya. Karena mereka rangkap jabatan. Lah, kalau memang dikatakan rangkap jabatan itu boleh, barangkali yang tidak boleh adalah mendapatkan pendapatannya karena mereka sudah mendapatkan yang dari satu sumber, tidak perlu mendapatkan dari sumber-sumber yang lain. Baik, Prof. Terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Renaud Kasali.